Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 roda ban truk pengangkut material batu gunung terlepas dan menggelinding hingga menyeruduk sebuah gerobak penjual es di Kabupaten Maros. Diduga akibat korsleting listrik satu rumah di Kabupaten Bulukumba ludes terbakar. Antrian panjang truk menunggu pengisian bahan bakar minyak terjadi di Kabupaten Pinrang sejak sebulan terakhir. Antrian panjang truk menunggu pengisian bahan bakar minyak atau BBM terjadi di salah satu SPBU di Kabupaten Pinrang. BBM jenis solar sejak sebulan terakhir kembali langka membuat antrian truk mengular hingga ke Jalan Trans Sulawesi. Antrean kendaraan terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Pinrang, Rabu lalu. Kendaraan yang mengekor hingga ke Jalan Trans Sulawesi itu untuk mengisi bahan bakar minyak khususnya BBM jenis solar. Kelangkaan BBM ini berdampak pada aktivitas perekonomian termasuk suplai kebutuhan pokok ke daerah. Kondisi ini sudah berlangsung sejak sebulan terakhir, namun belum juga ada perhatian dari pemerintah. Bisa karena ya, ini menghambat kerjaan juga Pak ya? iya. Jadi harus antri sampai Biasalah kalau tidak dapat. Jadi setengah mati orang. Sudah mati tadi. Nah, bagaimana kira-kira Pak yang ini yang lintas provinsi ini tidak menghambat anunya itu? Menghambat, jelas menghambat Pak. Tidak bisa karena biasa kalau belum tentu dapat. Iya. Meski mengantri hingga semalaman di SPBU, namun belum ada jaminan untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar. Pembagian solar di SPBU juga dijatah hanya sekitar 50 liter per truk. Kuota itu tidak cukup untuk menempuh perjalanan hingga ke daerah Sulawesi Barat. Ya harus bermalam, kalau tidak bermalam tidak bisa dapat Pak. Kalau dapat Pak, berapa jatahnya Pak dikasih? Ya paling 400.000. 400.000 itu berapa liter kira-kira Pak? Sekitar 50 lebih. 50 Pak? 50 Ya, lebih. 50 liter lebih. Kalau apa harapannya ini Pak pemerintah Pak? Ya bagaimana kita bisa artinya bisa enak ambil solar di SPBU Pak ya. Sudah berapa lama begini Pak? Sudah lama Pak. Bahkan sebuah SPBU di Kabupaten Pinrang terlihat sudah tidak beraktivitas karena kekosongan BBM. Pengemudi truk berharap pemerintah turun tangan mengatasi kelangkaan BBM jenis solar agar aktivitas pengangkutan kebutuhan pokok ke daerah kembali normal. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. 100 anak-anak mengikuti sunatan massal yang digelar gratis di Kabupaten Goa. Para orang tua pun harus bersabar mendampingi anak-anak yang ketakutan. Bahkan ada sebagian dari anak-anak hendak kabur. Drama tangisan hingga berontak menjadi warna tersendiri di tengah proses sunat berlangsung. Kegiatan ini digelar di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Sejumlah orang tua tampak ikut mendampingi agar anaknya tenang saat mendapat tindakan proses sunat dari mantri. Ada juga orang tua yang menggendong paksa anaknya menuju kamar untuk disunat karena terus memberontak ketakutan. Aksi sunat massal ini digelar sejak 7 Juli hingga 10 Juli dengan dibagi 3 sesi. Baik, Ji. Gembira, Ji. Iya. Tapi sekarang mungkin takut, Budi. Sudah disuntik 1 kali. Oh, sudah. Iya. Takut Ki, Budi, anak tak. Iya. Berapa tahun umurnya anak kamu? 6 tahun. 6 tahun, Budi. Jadi sekarang masih berusaha tenangkan, Bu ya? Iya. Pokoknya harus bisa. Harus tak bisa, boleh Bu. tidak. Total peserta yang mendaftar untuk kegiatan season 3 ini sebanyak 110 peserta. Salah satu tujuan dari kegiatan ini tentunya adalah membantu masyarakat yang kurang mampu, yaitu sasarannya masyarakat menengah ke bawah.
Aksi sunatan massal ini digelar salah satu warga yang berprofesi pengusaha di lokasi tersebut. Pesertanya juga sebanyak 110 anak, sebagian besar berasal dari masyarakat menengah ke bawah di sekitar lokasi tersebut. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Personil Damkar Kota Parepare mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3 meter di rumah warga di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare. Ular tersebut bersembunyi di bawah atap rumah panggung warga. Sempat melakukan perlawanan, ular piton sepanjang 3 meter dengan berat sekitar 20 kg ini berhasil dievakuasi petugas Damkar Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis pagi. Ular ini bersembunyi di bawah atap rumah panggung milik warga. Binatang melata itu sempat melakukan perlawanan saat hendak dievakuasi. Bahkan ular tersebut mengeluarkan kotoran agar dapat melepaskan diri dari cengkeraman petugas. Tadi proses evakuasinya ini sedikit mengalami kesulitan tadi karena ular tersebut melakukan perlawanan. Jadi sempat tadi ada beberapa teman tadi yang terpecik dia punya kotoran karena kekuatan ular tadi ini dia sempat melawan dengan teman-teman petugas tadi. Iya, jadi sempat kabur juga ya? Iya. Sementara kita sudah lakukan evakuasi. Ular tersebut sempat melarikan diri ke atap, namun berhasil dievakuasi petugas. Keberadaan binatang melata di permukiman warga itu diduga karena habitatnya sudah mulai rusak akibat perambahan hutan, sehingga binatang ini kesulitan mendapatkan mangsa. Namun ular tersebut akan dilepas liarkan di hutan yang ada di Kota Parepare. Suardigata melaporkan dari Kota Parepare. Petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli kembali melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit terhadap pemilih disabilitas untuk pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Goa. Petugas Pantarli bahkan telah dibekali bahasa isyarat untuk memudahkan coklit agar teman disabilitas juga bisa ikut merayakan pesta demokrasi Pilkada 2024. 3 warga disabilitas yakni tunawicara di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, dilakukan pencocokan dan penelitian coklit oleh petugas Pantarli Selasa lalu. Ketiga warga ini bernama Hesti Aulia, 21 tahun, Hastuti, 32 tahun, serta Hayati, 41 tahun. Ketiganya adalah teman disabilitas sehingga petugas Pantarli harus menggunakan bahasa isyarat agar memudahkan proses coklit. Petugas Pantarli memang telah dibekali metode komunikasi menggunakan bahasa isyarat sehingga memudahkan disabilitas dilakukan coklit. Coklit ini juga untuk memastikan seluruh warga di Kabupaten Goa termasuk teman disabilitas agar bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 27 November 2024 mendatang. Jadi di TPS 002 Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan di Kabupaten Goa itu ada sebanyak 3 orang warga yang disabilitas tunawicara dan kebetulan 3 orang itu masih dalam satu keluarga. Jika mengalami disabilitas apapun itu termasuk disabilitas tunawicara seperti di TPS 2 di Kelurahan Bontoramba tersebut. Jadi teman-teman kita berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dengan menggunakan body language agar dapat dipahami oleh teman-teman disabilitas yang tunawicara tersebut. Proses coklit bagi disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mempunyai hak politik dan terlibat aktif dalam proses politik untuk memilih dan dipilih. Sebanyak 22.584 warga di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan, masuk ke dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 jelang pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.